Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah ini adalah risalah singkat tentang Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Asalnya apa sih Lailatul Qadar? Asalnya adalah Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat tentang salah seorang Bani Israel yang berjihad dan beribadat selama 80 tahun tanpa henti. Sehingga para sahabat pun ta'ajub dan di saat yang sama mereka ingin seperti itu. Tetapi di saat yang sama usia umat Nabi Muhammad SAW adalah dan antara 60 atau 70 tahun. Sehingga sulit untuk menyamai ibadat Bani Israel. Sehingga sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka diturunkanlah Lailatul Qadar sebagai jawaban atas keinginan mereka untuk menyamai bahkan melebihi ibadat-ibadat ataupun amalan-amalan umat nabi-nabi yang lain yang lebih panjang usianya daripada usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Lailatul Qadar itu sebenarnya? Ringkasnya kita bakal menemukan jawabannya secara ringkas pada surat khusus yang surat itu bernama surat Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Maka malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Allah Ta'ala mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbitnya fajar. Maksudnya di sini kata para ulama adalah orang yang beribadat pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, sama seakan-akan dia beribadat selama 1000 bulan. Bahkan bukan 1000 bulan, tetapi lebih daripada 1000 bulan. Khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, kapankah Lailatul Qadar itu? Banyak hadis yang sahih yang menerangkan tentang waktu Lailatul Qadar, tetapi tidak ditetapkan secara spesifik kapan waktunya. Ya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Hendaklah kalian mencari Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir di malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Dalam yang lebih spesifik lagi dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW bermimpi bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat pada 7 hari terakhir. Pada 7 hari terakhir diceritakanlah itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'il awakhir, faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi as-sab'il awakhir." Aku juga bermimpi seperti mimpimu itu, kata Rasulullah SAW, melihat Lailatul Qadar itu jatuh bertepatan pada 7 hari terakhir bulan Ramadan. Maka siapa yang mencarinya, carilah ia dalam 7 hari terakhir itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, sampai sini kita faham berdasarkan dalil-dalil yang sahih bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita cari dia di sana. Maka disunnahkan kita beriktikaf. Ada pertanyaan lagi, betulkah katanya bila mana ada malam ganjil dari 10 hari terakhir itu bertepatan dengan malam Jumat, itu lebih diduga atau lebih pantas atau lebih diharapkan itu sebagai malam Lailatul Qadar? Betul enggak itu? Naam, tidak ada hadis yang sahih yang secara khusus menyatakan tentang hal itu. Tetapi pendapat itu disandarkan kepada pendapat para ulama, yang nanti pendapat para ulama ini disandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif. Beliau menukil di sana sebuah perkataan atau sebuah ungkapan, yaitu wa in waqa'a fi lailatin min awtaril ashr
lailata jum'ah fahiya arja min ghairiha. Jika saja Lailatul Qadar terjadi pada sebuah malam dari malam-malam ganjil 10 hari terakhir yang bertepatan dengan malam Jumat, maka itu lebih pantas dari malam lainnya, atau lebih diharapkan daripada malam lainnya. Memang tidak ada dalil khusus dari hadis Nabi SAW yang sahih tentang bahwasanya hal ini dapat terjadi. Tetapi malam Jumat secara sendiri di luar Ramadan juga telah memiliki keutamaan, telah memiliki kekhususan, ya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah, yaitu hari terbaik terbitnya matahari yaitu adalah hari Jumat, ya. Sehingga bila mana seseorang ingin memperbanyak ataupun ingin beribadat di malam Jumat, bahkan di luar Ramadan sekalipun, itu bagus. Bila mana di dalam bulan Ramadan, itu bagus juga. Tetapi janganlah itu dijadikan sebagai satu-satunya patokan, sehingga dia hanya ibadat di malam Jumat itu sahaja. Di luar Jumat itu dia menyepelekan ataupun menelantarkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini tidaklah sepatutnya kita lakukan. Tapi sepatutnya yang kita lakukan adalah hendaknya kita memaksimalkan ibadah dan ketaatan kita di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khususnya dengan beriktikaf, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan lain-lain sebagainya. Semoga risalah yang singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Al-faqir ila afi rabbih, Multazam Zakaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.